Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV selalu hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT TV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul The Great Vera. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang kakak yang melindungi adik serta keluarga besarnya dari para penjahat yang berniat membunuh mereka. Meskipun ia sempat dibenci oleh adik kesayangannya itu, namun ia tetap setia melindungi adik dan keluarganya tersebut. Seperti apa kisah perjuangannya, dan berhasilkah ia berdamai dengan adik yang membencinya? Sebelum kita masuk ke cerita, klik dulu tombol like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Dan Raj adalah kepala gangster yang berkuasa. Ia seorang yang arogan dan semena-mena terhadap orang lain. Anaknya yang bernama Yuvraj mengikuti sifat ayahnya. Suatu hari, Yuvraj membunuh teman wanitanya yang bernama Divya. Teman Divya menjadi saksi pembunuhan Divya juga dianiaya hingga dilarikan ke rumah sakit dan menceritakan semuanya kepada Syam. Syam Sundar atau biasa dipanggil Syam adalah seorang polisi yang menangani kasus ini. Mendengar pengakuan itu, Syam langsung mendatangi rumah dan Raj menemui Yuvraj yang sedang bersama temannya. Namun dan Raj datang menghalangi Syam yang mau menangkap Yuvraj. Ia menodongkan pistol ke Syam, namun tidak sengaja ia melepaskan pelatuknya hingga mengenai anaknya sendiri. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan dan pengadilan memutuskan dan Raj wajib lapor serta menjadi tahanan kota. Syam seorang anggota polisi yang memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-lakinya bernama Moska dan anak perempuannya bernama Anjali. Syam menjenguk anak laki-lakinya yang bersekolah dan menempati asrama. Saat Syam melangkah mau memeluk Moska, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menyambar tubuh Moska dan membawanya masuk ke dalam mobil. Moska memberontak ingin keluar. Syam mengejarnya. Di dalam mobil, Moska terus berteriak dan memanggil ayahnya. Ia memberontak mengeluarkan kepala hingga kepala Moska terbentur tiang listrik di luar mengakibatkan Moska pingsan. Dan Raj menelpon Syam memberitahunya bahwa ia adalah dalang dari penculikan Moska. Dan Raj memberitahu Syam untuk menjemput Moska di tepi jurang. Dengan cepat, Syam melarikan mobilnya menuju tepi jurang yang dimaksud oleh Dan Raj. Sampai di tepi jurang, Dan Raj menelpon Syam kembali dan mengatakan bahwa anaknya telah diterjunkan bersama mobil. Syam segera melihat ke bawah jurang dan ia melihat mobil penculik itu terjun ke jurang dan meledak. Syam menjerit memanggil Moska yang tewas terbakar di dalam mobil itu. Syam terduduk menangis melihat anak laki-laki kesayangannya meninggal dengan cara yang sangat tragis. Dan Raj menelpon kembali Syam dan mengatakan akan membunuh putrinya sebagai bentuk balas dendam terhadap kematian anaknya Yuvraj. Syam merahasiakan kematian Moska dari istri dan keluarga besarnya. Syam kemudian menghadap atasannya yang bernama Vijaya Kumar membawa pengunduran dirinya. Namun Vijaya Kumar menolak pengunduran diri Syam dan mengatakan bahwa ia masih dibutuhkan untuk melindungi negara dan masyarakat. Vijaya Kumar mengatakan bahwa keluarga Syam akan selalu dilindungi oleh dewa, bagaimanapun wujudnya nanti. Syam menerima dengan berat hati dan mencoba menjalani semua tugasnya. Saat sedang mengendarai mobilnya dari arah berlawanan, Syam melihat salah satu penculik Moska. Begitupun sebaliknya. Syam langsung memutar arah mobilnya mengejar mobil mereka. Hingga di gedung tua anak buah Dan Raj bersembunyi. Namun, Syam tidak berhasil melumpuhkan mereka karena mereka lebih dulu melukai Syam dengan menabrak Syam dari belakang. Yang membuat Syam tersungkur mengakibatkan kepalanya terkena batu. Tiba-tiba datang seseorang yang menolong Syam dan berhasil membuat anak buah Dan Raj melarikan diri. Seseorang itu memperkenalkan dirinya bernama Deva, atau biasa dipanggil dengan Dev, sebagai pengawal pribadi keluarga Syam. Akhirnya, Syam membawa Dev ke rumahnya. Semua anggota keluarganya terkejut melihat Syam pulang ke rumah diantar ambulans dalam keadaan terluka parah. Syam memperkenalkan satu persatu seluruh anggota keluarganya. Saat berkenalan dengan Sandia, istri Syam, Sandia langsung menunjukkan sikap tidak suka. Dev menempati pavilion yang berada di belakang rumah Syam dan ia tinggal dalam satu kamar bersama Vanish. Bayang-bayang ledakan mobil Moska selalu membayangi pikiran Syam.
Sedang Sandhya semakin menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Dev. Dev mulai menjalani tugasnya, ia mengantar Anjali ke sekolah. Namun beberapa anak buah Dhanraj selalu mengintai dan mengikuti untuk menculik Anjali. Namun ternyata Dev telah dibayar oleh Dhanraj untuk menjadi mata-matanya dan menyerahkan Anjali sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dev mengatakan ia akan membawa Anjali di hari Minggu pukul 5 sore. Pukul 4 sore Dhanraj menelpon Dev mengingatkan bahwa Anjali harus dibawa pukul 5 sore. Akhirnya Dev membawa Anjali ke markas Dhanraj. Namun Dev tidak mengajak Anjali masuk ke markas. Dev mengatakan kepada Anjali agar menunggunya saja di dalam mobil. Dev memasuki markas Dhanraj. Beberapa anak buah Dhanraj yang pernah berkelahi dengan Dev mengenalinya. Namun, Dhanraj memberitahu anak buahnya yang lain bahwa Dev adalah anak buah Dhanraj juga, yang ia tugaskan khusus untuk menculik Anjali. Tapi Dhanraj tidak menyadari karena Dev tiba-tiba mengkhianatinya dan membela keluarga Syam. Dhanraj marah memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Dev. Namun, Dev berhasil mengalahkan mereka semua dan meninggalkan Dhanraj sendirian. Aiki yang mulai mencintai Dev memberanikan diri memasuki pavilion Dev. Ia memeriksa semua tas Dev, kemudian ia terkejut melihat dompet Dev dan melihat foto seorang wanita di dalamnya. Aiki menelpon Dev dan membohonginya mengatakan bahwa Anjali diculik. Di tengah perjalanan, Dev menelpon Vanish untuk memastikan kebenaran telepon Aiki. Vanish diminta mengamati suasana di sekitar pekarangan sekolah apakah ada yang mencurigakan. Tiba-tiba, Vanish melihat beberapa orang mengenakan kaos berwarna hitam dan mereka mengantongi pistol. Mendengar itu, Dev merencanakan sesuatu dengan Vanish. Ia meminta semua murid keluar dengan menggunakan topeng. Melihat kejadian itu, anak buah Dhanraj memeriksa dan membuka topeng anak-anak sekolah itu. Saat Anjali mau dibuka topengnya, Dev sudah berada di belakang Anjali. Anak buah Dhanraj pun melarikan diri. Sementara itu, jiwa Sandhya pun dalam bahaya, karena ada seseorang yang menyamar menjadi biksu membawa-bawa foto Sandhya menanyakan kepada orang-orang di sekitar. Anjali merasa senang atas kehadiran Dev, yang selalu mengajarnya di bidang-bidang pelajaran. Karena Anjali tidak sepintar Moska yang selalu mendapat nilai A. Namun, Anjali selalu juara di setiap pertandingan olahraga yang digelar di sekolahnya. वापस आने के बाद अगर उसे पता चला और उसने तुमसे बात करना छोड़ दिया तो इसी का तो इंतजार था। कैसे है? तुम्हारी Syam diam-diam menyelidiki latar belakang Dev, yang ternyata mantan narapidana atas kasus pembunuhan. Saat Syam mau meminta keterangan Dev atas kebohongannya, Syam tidak menemukan Dev di sekolah Anjali. Sepulang dari perlombaan, Sandhya dan Anjali beserta nenek kakeknya berencana mengunjungi asrama Moska. Mendengar kabar itu dari Anjali, Syam langsung mengejar mobil yang mereka tumpangi. Sesampainya di sana, akhirnya Syam berhasil menghentikan keluarganya. Sandhya tetap bersikeras menemui Moska dan melanggar aturan Syam yang tidak memperbolehkannya menjenguk Moska dengan alasan hari ini adalah ulang tahun Moska. Akhirnya, Syam mengatakan hal sebenarnya, bahwa Moska telah meninggal akibat perbuatan musuh Syam. Mendengar itu, Sandhya marah karena Syam tidak jujur kepadanya atas berita kematian Moska. Saat sedang terpukul di tengah hujan yang turun dengan deras, pasukan Dhanraj datang dan menyerang Syam. Anjali dan Sandhya berlari memasuki sebuah kawasan hutan dan dikejar langsung oleh Dhanraj sambil membawa sebilah pedang. Anjali kemudian tersungkur. Saat anak buah Dhanraj mau menghunuskan pedangnya ke arah Anjali, Dev datang menyelamatkannya dan menghabisi anak buah Dhanraj. Dan tiba-tiba datang sebuah mobil ambulans. Seorang suster membuka pintu belakangnya, dan semua orang yang berada di sana terkejut melihat Moska sedang terbaring. Seluruh keluarganya menghambur memeluk Moska. Dev menceritakan bahwa ia menarik Moska dari mobil yang mau terjun ke jurang, serta membawanya dan merawatnya di rumah sakit. Deva masih bertarung melawan anak buah Dhanraj. Tiba-tiba muncul seseorang yang memakai pakaian biksu langsung menyerang Dhanraj menghabisinya dengan sangat keji. Dev terkejut karena tiba-tiba pria tersebut menembaki beberapa peluru tepat di seluruh tubuh Dev. Melihat itu, Sandhya berlari dan menjerit memanggil Dev dengan sebutan Vera. Ia menangis dan segera membawanya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Sandhya langsung meminta pihak rumah sakit untuk mengoperasi Dev. Namun pihak rumah sakit menolak. Sandhya mengatakan ia sendiri yang akan mengoperasi kakaknya Vera karena ia adalah seorang dokter yang kali ini harus menyelamatkan kakaknya. Semua orang terkejut dengan pengakuan Sandhya yang ternyata sudah mengenal Dev. Sandhya berhasil mengeluarkan semua peluru yang ada di tubuh Dev ataupun Vera. Ia keluar dari ruang operasi dan berdoa di kuil memohon kesembuhan untuk sang kakak. Dalam doanya terlintas semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka. Surya Pratap adalah ayah dari Dev atau Vera, Sandhya, dan Chandu. Mereka memiliki ibu tiri bernama Parvati
Dan Sandhya adalah anak kandung dari Parvati dan Surya Pratap. Vera dan Chandu sangat menyayangi adik mereka Sandhya, menghiburnya jika ia dimarahi oleh ibu tirinya. Hingga suatu hari saat Sandhya merayakan ulang tahun di kuil bersama kedua kakaknya dan ayah, tiba-tiba seseorang yang selama ini tidak menyenangi Surya Pratap muncul memberi selamat sekaligus mengalungi sebuah bunga di leher Surya Pratap. Namun tanpa sadar, tiba-tiba ia menusukkan sebuah pisau ke perut Surya Pratap hingga darahnya menyiprat ke wajah Sandhya. Semua orang yang ada di kuil itu berlari menghambur keluar kuil. Ibu tiri mereka yang datang dan melihat kejadian itu pingsan di area kuil. Tiba-tiba dengan berani Vera membunuh pembunuh ayahnya. Sandhya ketakutan dan menjerit hebat melihat kejadian itu. Mereka memeluk tubuh ayahnya. Mereka semua berjanji di hadapan jenazah ayahnya untuk selalu melindungi Sandhya dan membuatnya selalu tersenyum. Semenjak kejadian pembunuhan di kuil itu, Sandhya mengurung diri di kamar dan tidak mau menemui kakak-kakaknya karena takut melihat kekejaman kakak Vera. Ibu tiri mereka membawa Sandhya pindah meninggalkan kedua kakaknya. Mereka melepas kepergian adik dan ibu tiri mereka dengan rintikan air mata di luar kereta. Sandhya keluar menemui mereka dan meminta mereka tidak lagi melakukan kekerasan dan selalu saling melindungi. Kedua kakak Sandhya akhirnya merelakan adik kesayangannya dibawa oleh ibu tiri mereka. Sandhya yang merasa amat menyesal karena selama ini memperlakukan Vera buruk di rumahnya hanya bisa menangis. Atasan Syam datang ke kuil rumah sakit menceritakan siapa sebenarnya Deva kepada Syam. Ia mengatakan bahwa Vera adalah utusan dewa yang ditugaskan untuk melindungi keluarga Syam dan menutup jati dirinya. Deva adalah Vera Pratap yang berasal dari Sadasipur. Ia adalah pemimpin yang selalu membawa kebaikan dan memberikan keamanan bagi semua penduduk desa. Hingga suatu hari datanglah seorang penguasa yang mau mengambil alih desa Sadasipur menjadi area pabrik yang sangat luas. Ia mengajak Kamlaka Ratore dan Rudra Mohan Ratore yang merupakan keluarga mafia di kampung itu. Kakaknya adalah Prevan Ratore beserta istrinya Mimi adalah keluarga mafia yang ditakuti oleh penduduk desa karena kekejaman mereka. Saat pengusaha itu datang menyampaikan tujuannya membeli desa Sadasipur, Vera dengan tegas menolak dan mengusir orang-orang tersebut. डिटेल्स बता के फंस गया तू बिना वजह किसी को नहीं मारूंगा अपनी बहन से वादा किया था तुम्हें मुझसे टकराना है तो तुम्हें 100 लोगों की जरूरत है. Mendengar kejadian itu, keluarga Prevan marah dan ia dengan cepat menemui sendiri Vera. Namun penolakan pun tetap dilakukan dan Vera juga mengusirnya. व्यापारी हूं मैं भूमि खरीदना बेचना मेरा काम है. ने सुना है मेरे नाम के पहले 2 अक्षर भी सुने का अर्थ है राक्षसत्व. ये मुझ में आने मत दीजिए. 100 एकड़ आम के बागीचे 6 एकड़ का मेरा खेत और तेरे पालतू कुत्तों का खात्मा होगा. मंजूर है. Prevan menghancurkan beberapa rumah penduduk dan ia mengancam mereka menyetujui penjualan tanah mereka kepada Prevan dengan memaksanya memberikan cap jari mereka. Salah satu penduduk berlari dan melaporkan kepada Vera. Namun Vera tidak berada di rumah. Sejal dengan berani menghadapi anak buah Prevan. Namun Prevan dengan cepat menampar wajah Sejal hingga tersungkur. Tak lama kemudian Vera datang menghabisi semua anak buah Prevan termasuk kedua adik Prevan. Hingga berhasil memukul Prevan mundur. Sampai di rumah, Mimi marah karena Prevan tidak berhasil menghancurkan desa Vera. आज तक मैं मेरा पति जांबाज दिले इस तलवार से टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिलाऊंगी. जाओ. Vera yang selalu menjaga komunikasinya dengan Sandhya mengabarinya bahwa Chandu kakak Sandhya akan menikah dengan Reka, anak seorang inspektur polisi. Sandhya sangat senang mendengar berita itu dan berjanji akan mengunjungi kedua kakaknya beserta ibu tiri mereka. Persiapan pun dilakukan oleh Vera menyambut kedatangan Sandhya beserta istrinya. Ia menyembunyikan semua senjata tajam yang ada di rumah. Sandhya pun akhirnya tiba di desa Vera. Mereka semua bersuka cita menyambutnya. तुम कैसी हो बहन? छोटी माँ तुम भी साथ आई हो. बहुत खुशी की बात है. Sandhya yang senang melihat Sejal hamil dan senang melihat calon kakak iparnya yang bernama Reka. Semua bahagia, namun Prevan menggunakan itu untuk menyerang Vera. Saat di kuil, anak buah Prevan siap menghabisi Vera. Namun dengan cepat tanpa sepengetahuan Sandhya, ia menghabisi mereka lagi. Lagi-lagi kekalahan Prevan membuat Mimi marah dan bunuh diri di hadapan Prevan.
Hal ini membuat Preven lebih mendendam kepada Vera. Saat kumpul keluarga, Vera mengatakan kepada semuanya termasuk kepada keluarga Reka. Ia menyerahkan dan mengatasnamakan semua hartanya kepada Sandhya sesuai dengan janjinya kepada ayah mereka. Dengan senang hati, Chadu dan Sejal tidak mempermasalahkan hal itu. Begitupun juga dengan Reka. Ia menerima keputusan Vera. Ibu tiri Vera menangis haru melihat ketulusan Vera dan meminta maaf atas perlakuan buruknya selama ini. Pernikahan Chadu dan Reka sudah digelar. Sandhya sangat bahagia, namun ia harus segera pulang ke kota untuk mengikuti ujian kedokteran. Ibu Parvati memutuskan untuk tinggal di rumah Vera menantikan cucunya lahir. Vera mengantarkan Sandhya ke stasiun bersama kedua anak buahnya. Namun di pertigaan jalan, ia melihat rombongan Preven datang menuju kampung Vera. Sampai di stasiun, Vera langsung meninggalkan Sandhya dengan cepat. Preven menyerang membabi buta semua orang yang ada di rumah Vera. Ia membunuh dengan keji semuanya termasuk Chadu dan juga Reka. Ibu Parvati dan Sejal berlari ke arah kebun belakang. Namun Ibu Parvati mengunci pintu dan melepaskan Sejal untuk berlari sendirian. Sejal menangis melihat ibu mertuanya dihabisi secara keji oleh anak buah Preven. Ia terus berlari ketakutan menghindari kejaran Preven. Vera sampai di rumah langsung menghambur melihat semua anggota keluarganya telah dibunuh secara keji oleh Preven. Sang ibu yang sekarat mengatakan bahwa Sejal berlari dan dikejar oleh musuh. Mendengar itu, Vera berlari mengejar Preven sambil membawa sebilah pedang yang panjang. Sementara itu, Sejal yang telah terluka parah masih terus berlari berharap suaminya lekas tiba. Vera akhirnya berhasil mengejar mereka. Ia mulai menghabisi semua musuhnya satu persatu. Preven yang ditusuk bagian belakang tubuhnya kemudian dilempar ke sebuah gudang bahan bakar yang meledak. Vera kemudian mengangkat tubuh istrinya dan menggendongnya. Namun Sejal tidak bisa terselamatkan dan ia meninggal di pelukan Vera. Melihat itu, Vera terduduk lemas. Ia menjerit, lalu menangis melihat orang yang ia cintai tewas dengan sangat mengenaskan. Sandhya yang merasa bingung dengan Vera yang meninggalkannya begitu saja di stasiun, mengurungkan niatnya kembali ke kota. Ia kembali ke rumah Vera menggunakan bajai karena hatinya merasa hal buruk menimpa keluarga besarnya. Sampai di rumah, Vera Sandhya terkejut melihat semua anggota keluarganya dibunuh secara brutal. Sandhya yang membenci permusuhan dan pembunuhan, menjauh meninggalkan Vera seorang diri dan meneruskan hidupnya tanpa berkomunikasi dengan Vera sedikit pun. Atas kejadian pembunuhan Preven, Vera dipenjara selama 7 tahun. Vera berusaha mencari keberadaan Sandhya dan mau memperbaiki semuanya sesuai janjinya kepada ayah Vera. Atasan Syam yang merupakan ayah Reka menceritakan semuanya dan mengatakan bahwa Vera adalah pahlawan baik untuk keluarganya. Sandhya menangis haru dan memeluk Syam mengingat semua kebaikan Vera selama ini. Ternyata laki-laki yang menggunakan pakaian pendeta itu adalah Preven. Ia berhasil selamat dari maut namun meninggalkan luka bakar yang mengerikan di area wajahnya. Preven mengetahui Vera berhasil diselamatkan oleh Sandhya menuju rumah sakit. Namun Vera menelpon Preven mengajaknya bertemu untuk menuntaskan semua dendam di antara mereka. Preven menerima tawaran itu. Ia menuju tempat Vera. Di sana sebuah lapangan sudah dipenuhi oleh penduduk Sadasipur. Menanti kedatangan Preven termasuk juga Vera. Mereka akhirnya memulai perkelahian itu. Mereka saling menyerang satu demi satu. Saat Vera terdesak, penduduk desa mau membantunya, namun Vera menolak. Vera tersungkur ke tanah. Preven mengejarnya dan mau memenggal kepala Vera. Tiba-tiba Anjali dan Sandhya datang. Anjali memberi semangat kepada Vera untuk bangkit. Vera yang lemah mendengar sayup-sayup suara Anjali dan melihat Sandhya. Ia kemudian berusaha untuk bangkit. Tanpa diduga, Anjali melemparkan sebilah pedang panjang milik Preven ke arah Vera. Sandhya berteriak meminta Vera menghabisi Preven untuk membalas kematian keluarganya. Akhirnya Vera bangkit dan menyerang Preven menggunakan pedang tersebut. Ia kemudian menghabisinya hingga tewas. Aiki kemudian memberanikan diri mengatakan cintanya kepada Vera. Karena tugas Vera untuk melindungi keluarga Syam sudah selesai, ia menerima cinta Aiki dan disetujui oleh semua keluarga Syam. Film pun berakhir dengan bahagia.